Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis tingkat kebahagiaan dunia di tahun 2023 menggunakan multiple linear regression. Sebelumnya, perkenalkan, saya Firza Karin dengan nomor NIM 240512040017. Oke, selanjutnya ada latar belakang. Jadi, mengapa kok saya memilih meneliti kebahagiaan ini? Nah, di tengah aktivitas kuliah yang padat dan juga menjelang UTS, jadi pikiran ini akan menjadi stres dan lelah secara mental. Nah, agar pikiran tetap positif, saya memilih untuk memakai analisis data kebahagiaan ini sebagai bahan dataset untuk proyek multiple linear regression. Oke. Selanjutnya, ada dari mana datanya saya ambil. Nah, data ini saya ambil dari Kaggle ya. Nih, jika linknya dipencet maka akan diarahkan ke sini. Dibuat oleh pengguna Kaggle bernama Jainaru. Tulisannya 2024, tapi pada isinya ini hanya mentok sampai 2023. Nih, totalnya ada 2000 data dan ada 10 variabel ya. 10 tambah year-nya jadi 11. Lalu selanjutnya tadi sudah menyinggung tentang variabel. Jadi variabel yang saya gunakan ini yang pertama ada variabel independen X1. Saya memilih memakai log GDP per kapita, yakni logaritma dari pendapatan domestik bruto GDP per kapita. Jadi kayak total pendapatan orang di negara itu per tahunnya di total semuanya, lalu di rata-rata, lalu di logaritma, maka jadilah log GDP per kapitanya ini. Oke, selanjutnya ada variabel independen kedua kita, ada social support, ketersediaan dukungan sosial. Lalu yang ketiga ada healthy life expectancy at birth. Jadi perkiraan rata-rata usia orang itu dalam kondisi sehat sejak lahir. Oke, rata-rata usia harapan hidup ya. Terakhir ada ini variabel independennya, saya memilih perception of corruption. Jadi nilai persepsi korupsinya, seberapa mungkin mereka korupsi di negara itu. Oke. Nah, untuk variabel dependennya sendiri atau yang ini, saya memilih life ladder, yakni skor bagian utamanya. Ini jadilah seperti ini tabelnya ya. Ada 50, saya ambil top negara 50 teratasnya yang paling bahagia, lalu semua variabel ini di total jumlahnya. Oke, selanjutnya dari data tadi ya, diapakan setelah memiliki dataset tadi. Yang pertama ada mengolah data. Jadi kita akan membuat argumentasi matriks dari dataset yang sudah kita dapatkan tadi menggunakan rumus seperti ini. Oke. Nah, dari data ini kita akan mengikuti arahan rumus argumentasi matriks tadi. Benar. Nah, dari totalnya yang ini ya, dimasukkan ke sini. Itu yang baris pertama NA, jadi dia nilai aktualnya, nilai aktual. Oke, selanjutnya ada X1 dengan X1, artinya X1 dikali X1 yang ini ketemu X sama dengan X pangkat 2 ya, XI pangkat 2, X1 pangkat 2, totalnya 5428. Lalu dilanjutkan hingga selesai yang ini, sampai semuanya ini ya. Jadi yang ini matriks argumentasi ini dari apa? Dari ini, dari matriks X nya tadi ditranspos lalu dikalikan lagi dengan X nya. Nah, ini kan ada 3 ya, matriks argumentasi X nya, matriks argumentasi X kali Y nya ini, lalu ada ini B koefisiennya. Oke.
Lanjut dari mengolah data ke matriks augmentasi, selanjutnya kita mengeliminasi Gauss. Nah, ada dua cara di sini tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya tadi ya. Rumus yang kotak tadi, itu adalah hasil persamaan matriks augmentasi tadi. Nah, itu sama dengan ini tadi yang saya jelaskan tadi, X transpose dikali X dan X transpose dikali Y. Nah, selanjutnya di langkah selanjutnya ada eliminasi Gauss, lalu dilanjut atau bisa dilanjut Gauss-Jordan, atau bisa juga kita menggunakan rumus yang X transpose dikali X tadi diinverskan. Oke. Lalu yang terakhir kita pakai back substitution untuk mencari koefisiennya, atau bisa juga dengan X dx inverse tadi dikalikan dengan X transpose Y yang sudah kita cari di awal persamaan tadi. Oke. Nah, di sini saya menggunakan Gauss, menghitungnya menggunakan oktav ya. Seperti ini kodenya. Yang pertama melakukan perulangan untuk mencari pivotnya. Pivotnya agar ini agar segitiga bawahnya ini menjadi 0. Nah, yang di baris ini, yang perulangan ini ya, ini dia akan menukar baris seperti ini ya, menukar baris yang awalnya 5050 ini ditukar dengan baris keempat yang ini 346, sekitar segitu ya, ditukar lalu ditampilkan di ini F nya ini ya, langkah I pivot index. Nah, ini dipilih lagi matriksnya lagi ini ya, display matriks ini. Oke, ini untuk pertukarannya seperti ini, fungsi ya, kodenya. Lalu untuk ini agar mengubah menjadi 0 diapakan, untuk yang langkah kedua ini dikalikan dengan baris ke-1, jadi 0,1501119 ini dikalikan dengan baris ke-1. Jadi 3461 ini dikalikan ini lalu digunakan untuk mengurangi baris kedua yang ini, begitu. Untuk kodenya seperti ini ya. Ini kode untuk melaksanakan perintahnya, ini untuk menampilkan matriksnya. Lalu yang di sini untuk menampilkan matriks akhirnya ya. Nah, ini matriks akhirnya nanti keluarnya seperti ini. Ini sih ya. Kita langsung menuju ke oktavnya aja. Langsung kita coba. Saya menggunakan dua grafik juga untuk ini. Kita masuk command window. Nah, di sini langkah Gauss-nya sangat banyak ya. Ada 13 langkah. Oh, lebih ada 14. Ini belum di Gauss-Jordan, jadi semuanya belum 0 di segitiga bawahnya. Oke. Walau begitu masih bisa digunakan langsung untuk ke back substitution-nya yang ini. Oke. Ini untuk full kode oktavnya. Ya. Sudah saya beri catatan juga ya di sini agar lebih memudahkan membacanya. Jadi yang di bawah sini ada grafiknya. Ada catatan-catatan kecil juga. Ini untuk menampilkan hasil evaluasi, menampilkan hasil koefisiensi, dan menampilkan hasil matriks yang di Gauss tadi. Oke. Ini proses Gauss-nya. Lalu proses masukkan datanya juga ada. Ya. Nah, untuk back substitution ini misi
ini dari yang B5 461 dibagi dengan ini, hasilnya ini cukup diambil 1, salah, perhitungannya ada di laporan. Ini yang tadi di dokumentasi. Ini ada oktavnya. Nah, ini mencari koefisien dari hasil eliminasi Gauss oktav tadi. Kita cari satu-satu ya. Yang pertama kita mulai dari yang dikit dulu ya, yang paling bawah ini lalu naik 1 ke ini untuk mencari koefisiensi ketiganya, X3 seperti ini ya, sudah lengkap. Hasilnya yang ini diambil dari XY tadi, terus yang ini sudah masuk X transpos dikali X. Sebentar. Oke, terus lanjutkan sampai pada ini baris ke-1 ya. Lalu dijadikan 1, jadi memperoleh rumus lagi. Ini untuk rumus mencari Y prediksinya. Oke, bisa dilihat di sini ya. Langkah substitusinya ada di sini juga. Untuk hasil substitusinya seperti ini ya. Lalu kita mencari Y prediksi. Nah, rumusnya ini Y prediksi adalah alfa dikali B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 hingga B terakhirnya dikali XN terakhirnya. Oke. Nah, yang hasilnya tadi dimasukkan ke rumus ini, lalu diisi dengan X1, X2 sama atau X-nya ini diisi berdasarkan data aktual yang tadi kita tampilkan di Excel ya. Oke. Sebelumnya ini cari prediksinya. Nah, ini jadi aktual yang paling atas, B aktual ini, lalu ditambah D4 yang ini ya, X1 aktualnya yang negara ke-1, lalu dikalikan dengan koefisiensi yang X1 hingga X ke-4-nya. Oke. Ditemukan Y prediksi seperti ini. Nah, totalnya juga harus sama ya, 335,17. Nah, lalu kita hitung error residualnya atau RSS-nya yang dari sini ya, sebelum RSS sih. Jadi Y aktual dikurangi dengan Y prediksinya tadi, maka akan menghasilkan error residual. Lalu dilanjutkan dengan residual sum square. Jadi yang residu yang ini tadi di sum atau di total, lalu dipangkat 2. Dipangkat 2 ini. Nah, nanti hasilnya ketemu RSS-nya adalah 3,88. Lalu kita mencari mean square errornya. Ya, mean square errornya untuk mengukur rata-rata dari kuadrat tadi, perbedaan antara nilai aktual dan prediksinya.
Lalu kita mencari root mean square error. Ini seberapa jauh prediksi modelnya menyimpang dari data aktualnya. Lalu ada mean absolute percentage error, mengukur rata-rata kesalahannya dalam bentuk persentase. Oke, rumusnya seperti ini. Dari residual sum square tadi ya dibagi dengan n atau jumlah datanya. Lalu untuk yang root mean square errornya, dari hasil dari MS-nya ini tadi diakarkan. Lalu untuk yang mean absolute percentage, untuk mengukur persentasenya ini, dari error residual tadi dibagi dengan Y aktualnya, lalu ditotalkan, dikalikan dengan 100%, lalu dibagi dengan jumlah datanya tadi, ada 50 di saya. Oke. Nah, untuk semua evaluasi tadi ya, hasilnya seperti ini. Yang RSS ada 3,88, yang MSE ada 0,077, lalu ada yang RMSE 0,278, lalu ada yang mean absolute percentage-nya ini ada 0,001. Oke. Ya begini. Oke, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Yang pertama, mean square error-nya didapat 0,077. Nah, karena sangat kecil ya, kurang dari 1, jadi model memiliki stabilitas yang tinggi dengan residu kesalahan yang kecil. Seperti ini. Lalu untuk yang root mean square error-nya kita dapatkan sebesar 0,2788. Nah, ini juga kurang dari 1, jadi presisi prediksinya itu sangat tinggi juga. Lalu ada mean absolute percentage error-nya kita dapatkan minus 0,00166. Nah, ini dikurangi 100%, dikurangi dengan hasilnya tadi, lalu dapatkan hasil 99,998 dan seterusnya. Nah, ini juga akurasinya termasuk tinggi. Jadi bisa dikatakan model yang saya ambil ini adalah model yang bagus dan bisa diprediksi menggunakan multiple linear regression. Ya, ini seperti tadi ya. Gambaran grafiknya kita dapat dari oktav tadi ada 2. Yang ini. Di gambaran seperti ini, titik-titik ini adalah data Y prediksi tiap negara. Lalu yang garis ini adalah gradiensnya dari perbandingannya ini. Gradiensnya kita. Lalu ada yang ini, grafik keduanya. Seperti ini ya. Gambaran prediksinya seperti apa. Lalu ini aktualnya dari yang 50 top 1 yang paling bahagia, negara paling bahagia, menuju ke sampai top 50 negara paling bahagia. Tuh. Oke. Kita di penghujung terakhir ya. Ada referensi. Nah, sini semua referensi yang saya gunakan untuk menyusun laporan sama ini project multiple linear ini. Yang pertama saya menggunakan Kaggle yang tadi sudah saya jelaskan ya, dari Jainaru, pengguna Jainaru. Lalu yang kedua ada dari jurnal artikel milik Ibu Farhana dan timnya. Lalu yang ketiga ada dari Wei Chang kalau tidak salah ya. Ini dari 2023, ada El Muharman dan timnya. Jurnalnya 2022. Lalu ada ini diambil dari 2024 juga aja, paling baru ini. Oke, mungkin sekian presentasinya. Mohon maaf bila ada salah kata, baik disengaja atau tidak. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.